Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Bapak Sahid sebagai Kaprodi dan pembimbing, dan ada Pak Ihwani juga sebagai penguji kedua. Lalu ada peserta sidang kita atas nama Jessica Juniati. Sudah ready untuk melakukan persidangan sidang tugas akhir ya di Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Oke, ini untuk memulai saya akan bukakan terlebih dahulu dan sedikit dibacakan teknis sidangnya. Nanti peserta begitu dipersilakan baru mempresentasikan laporan tugas akhir ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka saja. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta sidang nama mahasiswa Jessica Juniati. Nomor induk mahasiswa 200401010 program studi PJJ Informatika. Tugas akhir yang akan disidangkan berjudul Analisis Sentimen Ulasan Film menggunakan model Valence Award Dictionary and Sentiment Reasoner atau FADER ya. Skema tugas akhirnya prototipe, lokasi sidang tugas akhirnya Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM dan akan dilakukan pengujian oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang, saya sendiri, Riyad Sahara. Lalu ada dosen penguji kedua, Bapak Muhammad Ihwan Disaputra, Eskom Mkom. Sidang terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama kepada peserta sidang dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya selama 15 menit efektif. Lalu sesi kedua adalah sesi pengujian. Jadi peserta sidang wajib mempertahankan ya apa yang sudah dibuat dan verifikasi, klarifikasi, dan validasi juga dilakukan oleh kita selaku penguji dan nanti sesi ketiga adalah pengumuman hasil penilaian sidang tugas akhirnya. Nah, sebelum sesi ketiga atau pada saat sesi ketiga, peserta sidang nanti akan ditempatkan di waiting room karena dosen pembimbing dan penguji akan melakukan diskusi untuk penilaian. Setelah itu akan di-invite kembali ya, kurang lebih 2-3 menit lah ya. Nanti baru akan diumumkan penilaiannya ya. Jelas peserta sidang? Saudari Jessica Juniati. Oke, jika sudah jelas bisa dimulai untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya dan jangan lupa dibacakan juga pernyataan keabsahannya secara lengkap ya. Ya, Pak. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Riyad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Riyad dan Pak Ikhwan sebagai dosen penguji saya hari ini dan juga selamat pagi kepada Pak Syahid sebagai dosen pembimbing saya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Film menggunakan model Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner atau FADER. Pertama akan saya bacakan pernyataan keabsahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan atas nama Jessica Juniati dengan NIM 200401072010 dengan judul tugas akhir Analisis Sentimen Ulasan Film menggunakan model Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner atau FADER. Satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir ini disusun tidak menggunakan generative AI untuk perbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat. Jakarta, hari tanggal 8 Oktober 2025, Jessica Juniati. Oke, saya sambung ya Pak ya. Ya, pertama rumusan masalah saya itu di latar belakang saya kemana? Aduh, latar belakang saya hilang. Jadi intinya adalah latar belakang saya itu adalah eh, film analisis film Neca 2 adalah sebuah film yang sempat booming pada tahun 2024-2025 ini, booming setelah mendapatkan kesuksesan dari film pertamanya itu, yaitu Neca pada tahun 2019. Nah, boomingnya ini karena katanya akhirnya ada sebuah film yang bisa mengalahkan film animasi dari film western seperti mengalahkan film studio
Disney dan juga Pixar seperti itu. Nah, karena itu saya jadi penasaran bagaimana analisis sentimen ulasan film terhadap Neca 2, dan juga dan kemudian saya, karena ini adalah ulasan film, saya menggunakan metode FADER, salah satu metode yang eh, baru muncul pada tahun 2014 kalau tidak salah. Metode ini lebih gampang digunakan bagi ulasan film ataupun teks-teks yang pendek dan panjang bisa, dan juga lebih ke informal gitu ya. Oke, saya lanjut ke rumusan masalah saya. Pertama, ulasan film Neca 2 pada platform IMDb itu cukup banyak, bersifat teks panjang dan tidak terstruktur sehingga sulit dianalisis secara manual. Karena banyak analisis manual ini jadi tidak efisien. Jadi diperlukan sebuah metode text mining untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi positif, negatif, atau netral secara otomatis. Dan juga diperlukan hasil interpretasi dari hasil analisis sentimen ini agar lebih mudah dipahami. Kemudian batasan masalah saya adalah data yang saya ambil ini hanya berupa ulasan atau review film Neca 2 yang diambil dari situs IMDb. Analisis hanya dilakukan dengan model FADER atau Valence over Dictionary Sentiment Reason. Analisis ini hanya terbatas pada 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Kemudian bahasa yang dianalisis adalah bahasa Inggris. Dan terakhir, penelitian ini tidak membandingkan FADER dengan metode lain. Kemudian tujuan penulisan saya adalah melakukan analisis sentimen pada ulasan film Neca 2 dengan menerapkan model FADER, mengidentifikasikan distribusi sentimen positif, negatif, dan netral, menyajikan kata atau ekspresi dominan dalam setiap kategori sentimen, menginterpretasikan hasil analisis sentimen ulasan film Neca 2. Manfaat penelitian ini adalah bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi terkait implementasi model FADER untuk analisis sentimen pada ulasan film. Dan bagi praktisi industri film, penelitian ini dapat memberikan gambaran persepsi penonton terhadap film dan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kualitas film. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama, akan dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya lakukan dengan menggunakan teknik web scraping dengan menggunakan aplikasi Octoparse, yang kemudian saya simpan dalam format Excel. Kemudian dilakukan preprocessing data, yaitu menghapus tanda baca, simbol, angka, serta mengubah teks menjadi huruf kecil. Setelah itu dilakukan analisis sentimen, yaitu mengaplikasikan model FADER untuk menghitung store sentimen setiap ulasan. Setelah diaplikasikan, baru bisa kita klasifikasikan, kemudian kita visualisasi dan interpretasi untuk hasil analisis supaya bisa kita pahami dengan lebih baik. Berikut ada flowchart-nya, pengumpulan data mulai. Pertama, pengumpulan data dengan Octoparse, kemudian sudah dapatkan data. Kita lanjut ke preprocessing data, yaitu cleaning, case folding, store removal, lemmatization. Kemudian kita dapat data yang sudah melalui proses cleaning. Kita lanjut ke klasifikasi, import library, implementasi FADER, klasifikasi, hasil visualisasi, dan kemudian selesai. Landasan metode pertama adalah text mining. Text mining itu bertujuan untuk mengekstrak informasi yang bermanfaat dari teks. Text mining ini menggunakan berbagai macam teknik dan algoritma seperti Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning atau ML untuk mengolah data secara otomatis. Kedua adalah analisis sentimen, yang merupakan metode pengolahan data teks yang menggunakan NLP dan Machine Learning untuk menilai suatu teks secara otomatis berdasarkan emosi atau opini yang terdapat di dalamnya. Ketiga adalah FADER atau Valence over Dictionary Sentiment Reason, sebuah alat analisis sentimen yang sangat dioptimalkan untuk teks media sosial dan menggunakan kamus yang disebut leksikon yang dirancang khusus untuk analisis sentimen. Leksikon ini biasanya berisi berbagai frasa dan kata beserta skor sentimennya masing-masing. IMDb adalah situs basis data film yang diluncurkan pada tahun 1990. Platform ini merupakan sumber informasi terbesar dan terpercaya di dunia dalam dunia film. Terakhir adalah Octoparse. Octoparse merupakan aplikasi yang memungkinkan bagi penggunanya untuk melakukan web scraping dan web crawling dengan mudah tanpa memerlukan coding. Penelitian terdahulu saya menyediakan 3. Pertama ada
DKK pada penelitian berjudul Penerapan Father Sentiment untuk mendeteksi sentimen bahasa Inggris berbasis website menyebutkan bahwa metode berbasis leksikon untuk klasifikasi sentimen ini dapat diandalkan. Tetapi walaupun father telah terbukti efektif, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam penerapannya, terutama untuk teks yang penuh dengan kata gaul. Kedua, menurut Santoso DKK, pada penelitian berjudul Implementasi metode FADER pada analisis sentimen komentar video YouTube Desa Wisata Bejijong, metode FADER menghasil melakukan klasifikasi analisis sentimen terhadap komentar yang berada pada platform YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode FADER cukup baik, terutama dengan kecepatan menghitung dan kepraktisannya. Terakhir, ada dalam analisis sentimen ulasan film Oppenheimer pada situs IMDb menggunakan metode naive Bayes, Putra DKK menyebutkan bahwa hasil penelitian menyajikan wawasan penting bagi industri film untuk mengetahui respons penonton terhadap Oppenheimer. Informasi yang diperoleh dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi pembuat kebijakan industri, produser, dan penonton dalam hal pengembangan serta strategi pemasaran film. Selanjutnya adalah pengumpulan data saya. Seperti yang sudah saya bilang, saya mengumpulkan data menggunakan aplikasi Octoparse. Pertama itu aplikasi Octoparse kita harus membuka website yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk mengambil datanya. Dalam penelitian saya adalah user review Neca 2. Kemudian setelah itu Octoparse akan melakukan deteksi otomatis. Dari deteksi otomatis itu kita bisa memilih data mana yang akan kita gunakan. Setelah itu kita akan membuat workflow atau alur kerja yang akan diikuti oleh Octoparse. Setelah itu akan diekstrak datanya, kemudian saya simpan dalam bentuk Excel. Ini adalah contoh hasil pengumpulan datanya. Saya lanjut ya. Kemudian setelah itu dilakukan pre-processing data. Pre-processing data ini pertama saya menggunakan Google Colab untuk melakukan pre-processing data dan mengimplementasi FADER dan analisisnya. Pertama, pre-processing data itu kita import dulu datanya dan download resource NLTK-nya di Google Colab. Kemudian inisialisasi stop word delimiter-nya, kemudian kita bersihkan teks, yaitu bersihkan teks atau cleaning. Di sini saya mengubah teks menjadi string, menghapus angka, menghapus tanda baca, mengubah ke lowercase, dan menghapus stop word dan limitationnya. Ini adalah contoh hasil cleaningnya, bisa dilihat dari pertama, it is so good to see that it exceeds expectation, menjadi hanya good, see, exceeds, dan expectation. Kita lanjut. Kemudian saya lanjut mengimplementasi FADER-nya. Cara kerja FADER ini adalah dia menghitung setiap kata, menganalisis setiap kata, dan dia memberikan skor pada setiap kata. Kemudian semua kata itu dijumlahkan hasil skornya untuk menghitung apakah data tersebut positif, negatif, ataukah netral. Jadi kalau hasilnya di atas atau sama dengan 0,05, maka hasilnya adalah positif. Jika hasilnya di bawah atau sama dengan minus 0,05, maka hasilnya negatif. Tetapi jika di antara kedua itu, maka hasilnya adalah netral. Contohnya adalah yang paling pertama di good, see, exceed, expectation, break, establish ini dapat sentimen positif sampai data ke 292. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan. Dari 292 data itu, terdapat 266 data positif, 24 data negatif, dan juga 2 data netral. Dengan presentasi seperti ini, dan juga terdapat diagram lingkarannya. Sebentar. Untuk kesimpulan umumnya adalah kalau misalnya, karena dengan positifnya yang banyak ini, berarti adalah film Neca 2 diterima dengan baik oleh masyarakat atau penonton pengguna user IMDb. Selanjutnya akan saya lampirkan word cloud untuk setiap ulasan positif, negatif, dan juga netral. Dari yang ini pertama adalah word cloud positif. Yang paling banyak keluar adalah karakter, story, dan animation. Ini bisa kita interpretasikan bahwa pengguna IMDb memberikan apresiasi lebih terhadap pengembangan karakter,
jalan alur cerita atau jalan cerita Neca 2 dan juga kualitas animasi dari Neca 2-nya tersendiri. Kedua adalah sequel. Sequel ini bisa dibilang karena dia positif, bisa kita bilang dia ini berarti melampaui filmnya yang sebelumnya yaitu Neca 2019 bisa melampaui Neca 2000 Neca 2 ini melampaui film Neca yang 2019. Kemudian ada moment, feel dan emotional ini bisa kita artikan sebagai pengguna IMDb itu merasa adanya keterkaitan emosional dan juga merasa tersentuh bisa terbilang dengan film Neca 2 ini ataupun jalur cerita dan karakternya. Kedua adalah negative reviewnya. Pertama ada karakter, first, emotional, people, dan naratif. Nah, dengan adanya kata first ini, bisa dibilang kalau mungkin bagi penggunanya itu adalah Neca 2 ini kurang bisa melampaui film yang sebelumnya. Tetapi karena ini adalah negatif yang cuma sedikit, mungkin ini hanyalah tentang perasaan bagi beberapa orang gitu, opini subjektif bagi beberapa orang gitu. Terus kemudian ada don't dan even. Don't dan even ini bisa diartikan sebagai kekecewaan terhadap kekecewaan orang-orang terhadap beberapa aspek dalam film Neca 2. Terakhir ada neutral review. Neutral review ini ada kata year, revenue, theater, Chinese, dragon, dan animated. Bisa dibilang bahwa kebanyakan dari hasil sentimen netral ini adalah lebih ke memberikan deskripsi atau informasi dari Neca 2 daripada memberikan sebuah ulasan opini mereka gitu. Dan di year dan revenue ini bisa dibilang bisa dikatakan mereka memberikan informasi tahun dan juga keberhasilan Neca 2. Jadi kesimpulannya adalah distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas penonton memberikan sentimen positif terhadap film Neca 2. Dapat dilihat dari persentase ulasan positif yang mendominasi dibandingkan sentimen negatif dan netral. Kedua, kata-kata dominan yang muncul pada word cloud menggambarkan apresiasi penonton terhadap cerita, visual, dan karakter yang disampaikan dalam film. Sebaliknya, kata-kata yang dominan muncul pada word cloud ulasan negatif menggambarkan adanya kekecewaan penonton terhadap film Neca 2 karena dianggap kurang melampaui film pertamanya. Jadi secara keseluruhan, penerapan Father terbukti efektif untuk mengklasifikasikan sentimen dari teks ulasan berbahasa Inggris. Visualisasi hasil menggunakan grafik dan word cloud membantu memberikan gambaran yang mudah dipahami mengenai persepsi publik terhadap Neca 2. Untuk penelitian selanjutnya, saya sangat menyarankan untuk menggunakan metode selain Father untuk memberikan perbandingan atau mengkombinasikan dua metode berbeda pada saat bersamaan. Sumber data juga dapat diperluas sehingga tidak hanya mengambil dari platform IMDb saja, tetapi juga beberapa platform lain seperti Google Reviews dan Rotten Tomatoes. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Ya, Jessica. ya Pak. Ya, kita lanjut ke sesi kedua ya, sesi pengujian atau ini adalah inti utama dari sidang tugas akhir ya. Ya, Oke, Pak Iwan, mau duluan atau saya? Bebas, Pak. Soalnya Pak Iwan nih seperti biasa kalau saya nguji sama Pak Iwan pasti saya bilang Pak Iwan nih udah greget-greget nih pengen nanya gitu. Kalau saya duluan kependem nih. Boleh mau kalau Pak Iwan duluan atau saya bebas nih. Pak Iwan gimana? Mau belakangan Boleh, atau boleh, duluan? Pak. Boleh. Duluan. Siap. Oke, lanjut Pak Iwan. Oke, Mbak Jessica ya. ya Pak. Oke, ini mohon maaf ya sebelumnya saya pakai masker karena lagi Ya, Pak. kurang enak badan. Baik, Pak. Jadi di sini analisis sentimen ulasan film menggunakan model Father. Vance Aware Dictionary and Sentiment Reasoner atau FADA. Ya, Oke, paling saya mulai ya dengan pertanyaan terkait dengan pemilihan metode nih. Di sini kan Mbak Jessica menggunakan FADER ya sebagai iya, metode analisis sentimen. ya Pak. Terus pertanyaan saya nih, mengapa di sini Mbak
Jessica itu memilih Father dibandingkan beberapa metode lain yang mungkin lebih familiar ya, seperti Ya, STM, net bias, LSTM, dan lain sebagainya yang tentunya lebih adaptif terhadap konteks yang ingin diberikan. Nah, apa sih keunggulan Father sehingga Mbak Jessica itu menggunakan metode ini? baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya ingin menjawab ya. Jadi kenapa saya memilih Father? Karena Father itu adalah sebuah metode yang sebenarnya dibuat khusus untuk menganalisis teks dalam bahasa Inggris, Pak. Pertama, dan kedua, dia itu adalah metode yang cepat dan efisien dan lebih bisa digunakan untuk teks yang memiliki bahasa yang informal atau slang. Dan juga Father ini kenapa bisa dikatakan lebih cepat dan efisien? Karena sebenarnya Father ini bisa langsung digunakan tanpa perlu proses cleaning. Dan dia lebih apa istilahnya lebih cepat lah Pak dan lebih akurat kalau mau bisa dibilang kalau untuk hanya ulasan film gitu. Oke. Tanpa harus proses cleaning ya. Iya, sebenarnya tanpa proses cleaning bisa, tapi tetap Oke. disarankan dengan proses cleaning. Tapi yang dilakukan pada penelitian ini, jika kita merujuk ke gambar satu, seperti apa tuh, Mbak Jessica? Ada di proses cleaning saya lakukan, maaf. Itu fungsinya buat apa berarti? Iya, jadi sebentar Pak. Proses cleaning. Maaf, mana ya tadi? Di Proses cleaning. halaman 4 kalau Ya. nggak salah, kalau di laporan. Oh ya. Heeh. Kalau di proses cleaning ini sebenarnya lebih ke walaupun katanya Father itu bisa langsung digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk analisis, sebenarnya dia itu tetap harus melalui proses cleaning, Pak. Jadi kan seperti yang menghapus angka, menghapus tanda baca itu kan. Iya. Jadi misalnya ada tanda baca seperti N, tanda seru, segala macam itu tetap kita hapus untuk menjaga data lebih bisa dibaca dengan lebih akurat dan juga Oke. stop word tetap diperlukan stop word untuk menghapus the dan segala macam dan limitizer tetap diperlukan karena Father itu tidak bisa tokenisasi dengan otomatis Pak. Jadi misalnya amazingly sama antara dua itu misalnya sebenarnya kan sama aja katanya gitu ya Pak ya. Tapi bagi Father itu bisa dianggap dua kata berbeda Pak. Jadi tetap diperlukan sebuah proses cleaning. Oke, berarti agak bertolak belakang sama penjelasan yang pertama tadi. Iya, Oh, jadi tidak sebenarnya melakukan bisa tetap dipakai untuk cleaning tetap tanpa cleaning tapi tetap lebih disarankan menggunakan cleaning gitu Pak. Oke, Ya, baik jika seperti itu ya. Jadi penggunaan Father karena fokusnya mungkin analisis deskriptif berbasis leksikon ya, iya Pak. kalau di Father. Oke, kita lanjut di bab 3 ini kan Mbak Jessica menyebutkan bahwa data diambil dari IMDb Iya menggunakan betul. Octoparse pada tanggal 28 28 September September. Iya. 2025. Nah, di sini pertanyaan saya bagaimana Mbak Jessica memastikan bahwa data yang diambil valid, terus yang kedua tidak redundant, dan juga mewakili opini publik yang sebenarnya. Nah, apakah ada proses verifikasi ataupun cleaning lanjutan di dalamnya? Oh, baik Pak. Bagaimana Mbak Jessica? Terima kasih. Kalau saya pribadi itu adalah karena datanya kan 292 data saja ya Pak. Jadi masih dibilang masih bisa saya cek satu-satu lagi apakah datanya lengkap, apakah datanya tidak. Dan juga keuntungan di Octoparse itu adalah saat dia mengambil data, dia itu bakal mengecek apakah ada data yang duplikat atau tidak. Setelah itu pada saat kita mengekstraksi, dia bisa memberikan kita pilihan apakah Anda mau menghapus data yang terduplikat. Begitu. Jadi setelah data yang terduplikat dihapus, diekstrak, saya mengecek ulang satu-satu gitu, Pak. Oke, jadi manual ya untuk proses Iya, pengecekannya. betul, Pak. Oke, jadi Octopath digunakan hanya untuk konfigurasi atau mengambil user review aja. Mengambil user review aja, Pak. Oke, sebatas itu. Iya, Pak. Oke, baiklah.
kalau seperti itu. Nah, tadi balik lagi nih ke Father. Jadi saya baru ingat juga tadi. Di sini kan sebenarnya saya tadi juga eh, cari tahu lah terkait dengan Father ini kan punya keterbatasan ya, Mbak Hmm. Jessica ya. Terutama dalam menangani konteks sarkas, terus Ya, betul. negasi ganda, terus ekspresi ironi. Nah, mengingat ulasan film itu kan seringkali mengandung unsur-unsur tadi ya, sarkas, negasi, ekspresi ironi. Bagaimana Mbak Jessica di sini mengatasi potensi bias pada hasil analisis yang Mbak Jessica teliti ya? Baik, kalau saya tuh sebenarnya saya lebih tekankan ke pre-processing tadi Pak, yang cleaning, stop word, dan lowercase segala macam itu Pak. Oke, tapi kalau Ya, sarkas, ya. negasi ganda ketika memang ada seperti apa? Apa manual pengecekannya? Manual sih sebenarnya Pak. Nah, kalau datanya besar gimana tuh? Bisa nggak sih? Nah, data besar itu lebih disarankan untuk eh, digabungkan dengan data yang lain, metode yang lain, maaf Pak. Oke, itu ada nggak sih di simpulan dan sarannya Mbak Jessica? Ada tadi Pak ke di saran saya tuliskan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode selain Fadder untuk memberikan perbandingan atau mengkombinasikan Oke, dua metode berbeda. oke, sip, sip, sip. Ini ada berapa sih sarannya? Sarannya satu paragraf doang Pak. Dijadiin satu ya, satu paragraf ya. Iya, Oke, nggak ada poin-poin gitu berapa. Ini kan bisa ada dua ya kalau nggak salah ya. iya dua. Yang disarankan menggunakan metode selain Fadder untuk memberikan perbandingan dan tentunya ketika menangani data yang lebih besar ya. Iya Pak, Nah ini coba deh nanti di ini ya ditambahkan ya. Karena ini kan cuma memberikan perbandingan dan tambahkan. mengkombinasikan dua metode berbeda. Nah sedangkan sumber datanya yang besar itu tidak dimasukkan juga sebagai apa ya pengecualian dalam penggunaan Finder kan. Baik Terus Pak. ya. Oke, tadi ya Mbak Jessica juga eh, merefer ya terkait dengan pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing, jika kita lihat ya dari flow yang sudah dibuat Mbak Jessica, Mbak Jessica itu kan melakukan case folding, stop word removal, dan lemmatization. Nah, namun di sini Mbak Jessica itu tidak mention atau tidak menyebutkan penggunaan tokenization secara eksplisit. Nah, pertanyaan saya di sini apakah tokenization dilakukan dan bagaimana tahap tersebut mempengaruhi kinerja pada analisis Fadder tersebut? Tokenization ini sebentar. Sepertinya saya Coba. sepertinya tidak tokenization, saya lebih ke stop word removal dan lemmatization, Pak. Oke, Jadi, tidak ada ya token. iya, Oke, padahal sepertinya penting juga tuh untuk tokenization ya, di mana nanti entah integrasi dalam proses pre-processing funder itu kan tentu butuh ya NILTK tokenization untuk memastikan terhadap konsistensi sebelum cleaning text tadi. Tapi coba nanti dicek lagi ya Mbak Jessica. iya, Pak. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih ya dari saya. Nih, hasil analisis ini kan 91 ya Mbak Jessica ya. Ya, 91,1% ulasan itu bersentimen positif. iya betul. Nah, di sini bagaimana Mbak Jessica memastikan bahwa hasil ini tentunya tidak bias akibat tadi ya distribusi data. Misal, di sini kan kalau kita lihat lebih banyak pengguna itu memberikan rating tinggi pada film Ya, baca ya, kalau nggak salah. iya betul, Dan Pak. bagaimana interpretasi Mbak Jessica terhadap fenomena ini dalam konteks sosial budaya?
Iya, baik. Kalau saya itu lebih mengacu kepada word cloud-nya sih, Pak. Seperti word cloud itu kan ada karakter, story, animation gitu kan. Heeh. Dan juga saya membaca beberapa beberapa data dan emang kebanyakan itu menyebutkan tentang animasinya dan juga karakter perkembangan Nacha dan alur cerita Nacha Oke, gitu jadi kan. story, animation, dan karakter ya. Ya, Oke, oke. Baik. Ntar saya sambil cek lagi deh. ya Pak. Oke. Nah, Hmm. di sini kan Mbak Jessica menyarankan ya penelitian selanjutnya itu metode lain. Nah, itu kira-kira metode lain itu metode apa ya, Mbak Jessica? Coba sudah tergambarkankah atau belum? Eh, Beberapa paling ya Pak. Kalau untuk yang mendekati father itu ada text block dan juga ada beberapa metode klasifikasi seperti knife bites dan juga BERT ya kalau tidak salah namanya, sama SVM Pak. Oke. Apa memungkinkan nggak untuk dilakukan kombinasi antara father dan yang lain? Jadi dia tidak menggantikan. Menurut saya sih mungkin ya Pak, karena kalau father itu kan sebenarnya dia itu bisa dilakukan tanpa perlu ada pelatihan data. Hmm. Ya, nah menurut saya akan lebih baik lagi digunakan metode dengan kombinasi itu dengan adanya pelatihan data juga dan juga digabungkan dengan father gitu Pak. Jadi bisa kita cek lagi juga apakah father itu eh, bagaimana akurasi father dan juga bersama dengan akurasi dengan ini Pak, dengan metode lain gitu Pak. Oke, jadi harusnya dengan kolaborasi ya dengan Father, Logistic Regression atau LSTM itu tentunya bisa lebih baik lagi ya untuk meningkatkan akurasi. Iya Pak. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak Ketua Harian Sahara. Saya izin kembalikan ke Bapak Ketua Penguji. Terima kasih, Mbak Oke, Jessica. Terima kasih terima Pak. kasih Bapak Ikhwan. Wah, ternyata Bapak Ikhwan sedang flu ya. Semoga cepat sehat kembali Pak Ikhwan. Amin. Mm. Padahal tadi kalau Pak Ikhwan nggak pakai masker itu ini milik salah satu top castingnya ya dari si Naca ini. Mohan, Mohan. Coba dicek dah Mohan. Luar biasa itu. Mau saya juga nih ya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Jessica, ini Nacha ini salah satu action figure yang kalau di animenya ini senjatanya ini yang garukan bukan sih? Bukan garukan Pak, dia tuh Oh, bentuknya lebih kayak staff. oh kayak staff gitu. Oh yang Staff dan garukan. juga dia ada yang apa tuh namanya bola-bola api? Apa Oh ya gitu. namanya? Bola-bola Ah, api atau apa gitu. iya. Jadi yang sering dia gunakan untuk dia jalan. Oh gitu. Saya Iya. belum nonton sih ya. Saya tahunya kirain yang bawa-bawa garukan itu yang bawa garukan Cepatka ya Pak Iwan ya. Lupa saya. Kalau enggak itu Dewa Laut Pak, biasa Pak. Oh Dewa Laut. Oh Iya, Dewa Laut. Oke, Dewa Laut yang bawa cambuk bukan ya? bukan, beda Oh lagi. bukan. Maklum ini jarang nonton anime sama main Iya. action figure ini. Rada ketinggalan itu ya. Oke, coba saya apa Iwan ini mukanya. Oke. Ah, coba tadi ngecek-ngecek IMDb. Nah, di IMDb ini ternyata juga dia ada IMDb rating ya. Iya, Kalau Pak. saya cek di pas untuk si Naca 2 ini dia ratingnya 8 dari 8/10 ya, Iya, 18K Pak. orang sudah nge-review dan ternyata pas saya cek lagi dia pakai weighted average ratings gitu ya. Jadi by vote gitu. Iya, Pak. By vote. Nah, ini belum ada by komennya ternyata dari IMDb-nya ya. Tapi dia tuh setiap Hmm. komen masing-masing ada ratingnya sendiri Oh gitu, ya Pak. ada ya. Iya, Sorry, betul. skip betul ada juga ya. Nah, pertanyaan pertama sih ya. Ini kalau yang dari IMDb rating ini masuk juga dari ulasan positif negatifnya nggak sih? Yang ratingnya sekian, sekian, sekian gitu ya. Kalau di yang secara umum tidak masuk, Pak. Tapi kalau per Hmm. komentar saya ada terima datanya nih, Pak. Oh Tapi gitu. tidak saya masukkan ke analisisnya gitu. Kenapa tuh? Ya, karena menurut saya yang kita analisis hanya komentarnya gitu kan, Pak. Jadi yang saya analisis hanya komentarnya saja gitu. Oh, tadi komentar kan? Iya,
nggak Jadi dimasukkan. nggak saya masukkan tuh user ratingnya aja, Pak. Jadi Yang hanya dimasukkan. komentarnya saja. Hanya komentarnya aja yang dimasukkan. Ya, Terus tadi betul. yang nggak dimasukkan apa? Apanya, Pak? Kalau yang secara umum, Pak. Heeh, Yang saya secara umum tidak saya masukkan. Dan heeh. juga user rating Oh, per nggak komentar dimasukkan. gitu. Jadi hanya murni komentar aja yang Iya, dimasukkan. betul, Pak. Oke. Nah, itu kalau misalkan di tahapan atau di metodologinya Mbak Jessica itu masuk ke step yang mana? Masuk ke yang apa nih, Pak? Yang tadi dilakukan? Masukkan komentar atau hanya komentar aja yang murni yang saya Oh, masukkan? masuk ke mana tadi ya? Tengok saya ada saya masukkan ke ini. Hmm. Yang bagian pre-processing data. Reprocessing data diapain tuh? Iya. Oh, ini Reprocessing tidak data ada cleaning, scaffolding, stop oh, word tidak saya removal. masukin gambarnya. Kalau boleh saya izin buka coding saya, Pak? Boleh aja. Boleh, maaf ya, Pak. Izin ya, Pak. Berarti ini metode penelitiannya harus diupdate ya, karena nggak ada ternyata. Ya, Pak. Lihat. Kalau di saya itu kan udah saya baca. Udah saya baca, saya ambil kolom kontennya saja. Baru saya lanjut ke pre-processing gitu, Pak. Oke, itu berarti adanya di step preprocessing atau step pengumpulan data. Harusnya step pre-processing karena itu sudah selesai saya kumpulkan data, baru saya mulai pre-processing dengan mengambil kolom konten saja gitu. Tapi di codingnya nggak masuk ke dalam step preprocessing ya. Iya, lupa saya ini sepertinya, Pak. Jadi dia ada di pengumpulan data atau preprocessing data. Pre-processing, Pak. Oh, udah nanti berarti dilengkapi ya. Oke, sebentar, Pak. Ya, ini kan yang Pre-processing. lebih mengetahui sang peneliti nih. Kalau saya ya hanya klarifikasi saja. Tambahkan pengambilan kolom konten. Kolom, kolom konten. Oke, Pak. Baik. Nah, itu berarti masuknya ke step cleaning, scaffolding, stop word removal, atau lemmatization sih. Masuknya belum Atau termasuk itu harusnya, Pak. belum termasuk semuanya ya. Hanya Ya, untuk ini filtering aja berarti ya. ya, filternya aja. Jadi karena yang saya ambil hanya bagian ulasannya saja. Oke. Nah, ini sih metode penelitiannya pakai text meaning pendekatannya, analisis sentimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sentimen dengan pendekatan text mining. Ini nggak ada landasannya, kayaknya kurang kuat ini metode yang dipakai. Ya, coba udah dibuka laporannya Bentar, Pak, saya sedang. Yang mana nih, Pak, yang di ini? di poin 16. Dibuka jadi satu ditampilkan aja. enam. Ini saya ada ininya, Pak, ada fisiknya. Oh, sekalian ditampilkan di layar juga satu biar enam, bisa lihat bareng-bareng. 16. Iya, nggak ada referensinya ya, nggak Enggak ada. ada. Iya. Hmm, jadi gimana ya kalau nggak ada referensinya atau kayak nggak ada acuannya, agak kurang kuat ya. Jadi ya kan kalau misalkan ada apa acuannya atau ada referensinya yang Mbak Jessica mensitasi dari hasil penelitian yang sudah pernah publish itu kan berarti oh nih saya ngambil ini karena oh ini pernah dipakai nih buat analisis sentimen. Terus kenapa saya juga pakai ada pendekatan text mining ya karena begini-begini. Nah, kalau seperti ini kan gimana ya? Saya mau nanya Mbak Jessica tahu dari mana tapi juga nggak ada referensinya atau apa landasannya pakai metode itu juga sama nggak ada referensinya. Jadi ya paling jawabannya adalah berdasarkan observasinya Mbak Jessica sendiri. Iya. Nah, tapi kan observasi artinya pengamatan. Ada yang diamati. Ngamatin Iya. dari mana? Artinya pernah tahunya dari mana? Ya, harusnya kan dari jurnal sih ya. Baik, Pak. Nanti Nah, berarti nanti saya tambahkan referensi saja gitu ya, Pak ya. harusnya Baik, Pak. gitu. Dan pendekatan text mining ini kan dia tadi juga sebenarnya sudah tanya sama Pak Iwan ya. Sebenarnya text mining ini cuma ada dua aja ya, preprocessing sama ya analisis teksnya ya. Benar atau salah? Iya, Pak. Ah, iya benar ada dua aja di Iya. proses apa preprocessing
sama sama si analisis. analisis teksnya aja. Di mana di Ya, analisis teksnya ini, Mbak Jessica di sini contohnya adalah pakai analisis sentimen ya. iya betul Pak. Oke, analisis sentimen dengan pendekatan text mining. Oke, berarti analisis sentimennya itu dibungkus sama text mining. Text miningnya ini adalah metode besarnya ya. Ya, Betul? Seperti itu? betul Pak. Oke, terus juga ada langkah-langkahnya dari mulai pengumpulan, preprocessing, analisis sentimen di sini malah ada di bagian dari ininya ya. Saya makanya di sini agak kok ini kayak kebalik-balik gitu. Ya, tapi dicek lagi aja lah benar atau tidak dan ini juga coba dicek dengan alurnya. Nah, kalau kita lihat model penulisan yang biasanya ya di bab satu itu sebenarnya untuk metode penelitian baiknya nggak ada poin-poin ya Mhm. dan gambar juga masukkan aja ke dalam metode apa bab 2. Jadi di metode penelitian bab satu itu hanya mention aja pendekatannya pakai apa atau metodenya pakai apa, stepnya seperti apa berupa singkat aja. Yang itu nanti di mana didetailkan di bab 2 tuh karena bab 2 kan namanya landasan metode ya nama babnya. Nah, itu baru detailing dari metode yang digunakan untuk setiap stepnya dijelaskan di situ, termasuk gambarnya juga ada di bab 2. Jadi ya kayak dipindahkan aja lah ya. Oke, ya dipindahkan ke bab dua. Hmm. Sama ini di penulisan kayaknya indennya jauh banget tuh tabnya ya Soalnya saya untuk ngikut setiap yang di paragraf. pedoman 1,5 cm, Pak. Hah? 1,5 cm? Iya, di pedomannya 1,5 cm. Waduh. Berarti harus sedikit dicek lagi pedomannya. Sebenarnya kalau untuk indensasi atau paragraf itu kalau saya ini pengalaman saya belajar dulu ya bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai ini. Ya kayaknya hanya 5 ketukan aja dah. Jadi dimulai di huruf ke-6 atau kalau misalkan kayak ya kita di Word diratain mungkin di 1 cm. Sebenarnya kurang dari 1 cm sih. 5 ketukan kayak gitulah. Nah, nanti coba di improve aja biar agak sedikit rapi karena ini kayaknya paragraf indennya atau tabnya merojok jauh sekali gitu. Baik, Pak. Tuh. Jadi kelihatannya kayak ya kurang rapi atau gimana. Baik, Pak. Dan sama nih untuk poin-poin kayak rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, itu setiap poinnya kayaknya merojoknya ke dalam banget ya. Jadi Soalnya saya kayak ngikut ininya, Pak. hmm, diratain ke kiri aja, biar agak rapi, biar kelihatan agak sedikit full, nggak banyak kayak kosong ya nih elemen kosong di laporannya. Eh, Maaf, Pak. Rata ke kiri itu maksudnya jadi diratakan ke bagian sini gitu ya, samping sini gitu ya. Yang untuk nomor-nomornya nih, Iya. mm-mm, betul. Oke. Jadi biar Baik, nggak Pak. terlalu banyak kayak bagian kosongnya aja di dalam laporannya. Baik, Pak. Untuk technical tadi sudah ditanya sama Pak Ikhwan, apalagi nih saya yang belum nih, kayaknya habis nih pertanyaannya nih. Nah ini dia. Oke, antara rumusan masalah sama tujuan sih udah oke. Cuma di kesimpulan ini agak kayak apa ya? Ada yang kurang dilakukan dulu ngelihat dari tujuan ya. Entah saya baru baca, memang ya kebiasaan ya. Kalau penguji kan nggak bisa tahu banyak karena bacanya juga baru sebentar aja sebelum sidang. Yang lebih tahu ya yang buat ya. Jadi jelaskan aja kalau misalkan saya keliru nanyanya gitu. Nah, kalau dilihat rumusan masalah kan masalah yang diangkatnya ada 4 nih. Ulasannya di film Naca ini banyak, teks panjang, gak terstruktur, sulit dianalisa. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis manual, butuh waktu, nggak efisien. Yang ketiga, perlu text mining, berarti mau implementasikan text mining untuk klasifikasi ulasan jadi positif, negatif, netral. Terus yang keempat, ada hasil interpretasi atau visualisasi dari hasil analisis sentimennya. Nah, itu di kesimpulannya ada semua ya, sudah terjawab semua ya. Iya, Pak. Gimana tuh terjawabnya? Bentar. 1, 2, 3. Soalnya kesimpulannya kan ada 3 nih. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu, maaf, Pak. Pak, maaf izin minum, Pak. Ya, boleh silakan.
Baik, untuk nomor satu dan nomor dua itu terjawab di nomor tiga. Secara keseluruhan penerapan Father terbukti efektif untuk mengklasifikasikan sentimen dari teks ulasan berbahasa Inggris. Terus untuk nomor tiga itu, ya satu, dua, tiga di nomor tiga itu. Terus nomor empat diperlukan hasil interpretasi ada terdapat dari nomor dua. Kata-kata dominan yang muncul pada word cloud ulasan positif menggambarkan apresiasi penonton. Ada terjawab. Ya, Susunan dirapiin aja biar nggak bingung ya. berarti yang nomor tiga ke pertama juga gitu. Iya, terus kalau misalkan kayak ada satu hal yang dilakukan dan dapat satu jawaban, masalahnya kayaknya sebenarnya satu nyambung ya, nggak terpisah karena jawabannya aja satu. Tapi masalahnya ada dua itu ya gimana? Kayaknya itu masalah yang sama, yang hampir mirip, yang bisa dikerjakan sekali jalan dan dapetin jawaban satu juga untuk menjawab dua masalah itu. Saya satukan saja kalau begitu ya, Pak. Hmm. Kayak misalkan ya rumusan masalahnya nih, ulusan film di netnya banyak, sifat teks panjang, gak terstruktur, sulit dianalisis secara manual. Ya karena sulit ya pasti butuh waktu yang lama dan nggak efisien. Nomor Ya, satu sama dua kayaknya masalahnya sama, gitu kan. Dan karena kayak begitu ya, karena banyak, jadi sulit dianalisis secara manual, nggak efisien, akhirnya perlu metode text mining. Nyambung lagi masalahnya. baik, Pak. Iya, jadi kayaknya kalau dipecah-pecah juga ini sebenarnya satu masalah nih sampai nomor 4. Atau bisa dipecah apa bisa di breakdown misalkan satu sampai 3 ini satu masalah. Nah, nanti setelah berhasil implementasi text miningnya, hasilnya bisa diinterpretasikan atau divisualisasikan. Jadi ya secara garis besar sebenarnya cuma ada dua masalah aja, tapi di breakdown jadi 4 masalah. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan dari bab 3 ya, dari bab 3 sampai bab 4 hasilnya, ya cuma dua proses, ya kan? Cuma dua proses, kumpulin data terus di preprocessing dan tampilkan. Udah, Baik, Pak. nggak ada lagi masalah yang lain ya yang dilakukan dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan sama Mbak Jessica. Baik, Pak. Itu. Dan sebenarnya juga ini tadi ya, ini juga ilmu yang baru saya dapatkan dari dosen saya nih. Jadi mungkin nanti juga bisa diterapkan lah, kita sharing aja di sini sifatnya ya. Jadi kalau kata dosen saya, Pak Iwan juga kenal gitu ya karena Pak Iwan senior saya. Itu kata salah satu dosen saya di sana yang tempat saya lagi kuliah. Kalau kita mau ngambil metode ini ya sesuai kebutuhannya, mau ngapain gitu. Bukan karena kita paham dengan metode ini, kita hanya kenal dengan metode ini, atau ada lagi yang satu yang paling sebenarnya ini jangan sampai diutarakan gitu. Metode ini paling gampang diimplementasikan. Waduh, jangan seperti itu. Sebenarnya ya tadi pilih metode ya metodenya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan untuk nanti analisis apa pengumpulan datanya, oh cocok nih pakai metode ini dan nanti untuk step-step berikutnya sampai dengan analisis dan visualisasi, oh metode ini yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Sudah sejauh mana Mbak Jessica ini survei atau observe ternyata si father ini ya atau metode yang Mbak Jessica pakai itu yang paling tepat dan memenuhi kebutuhan penelitian. Sebenarnya saya itu lebih memilih Father itu karena pertama yang tadi kan, terus saya melihat itu Father itu masih agak jarang digunakan, Pak. Jadi saya Nah, menambahkan referensi buat metode Father ke depannya gitu. oke, jadi sekali lagi kalau misalkan, oh nggak ketemu nih metode ini belum pernah dipakai, bukan berarti itu cocok dengan kebutuhan kita. Karena kalau melihat dari penelitian terdahulunya, sebenarnya ya, Mbak Jessica sudah ada tuh beberapa jawabannya. Kayak misalkan di penelitian terdahulu ada dua jurnal yang Mbak Jessica ambil, dan dua-duanya dia pakai Feather tuh. Ya. Dan sebenarnya kalau misalkan Mbak Jessica bilang atau jawabannya Father ini cocok untuk penelitian kita, tepat karena bla 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 dan dia bisa mengcover semua kebutuhan setiap apa yang mau kita lakukan di penelitian berdasarkan observasi yang sudah dilakukan dengan
mereview beberapa jurnal. Nah, itu jawaban yang kita mau sebenarnya. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi jangan, nah tadi nanti untuk sharing aja gitu. Jadi pada saat nanti Mbak Jessica mungkin nanti akan S2 dan segala macam ditanya kenapa pakai metode itu. Nah, jangan bilang saya cuma tahu metode ini, metode ini paling gampang, metode ini ternyata pas saya observe dia paling nilainya paling tinggi. Nah, nilai paling tinggi juga belum tentu sesuai dengan di objek penelitian kita. Cek lagi memenuhi nggak kebutuhannya untuk step by stepnya. Oke lah, dari saya itu saja. Ya, dicatat ya. Tadi sudah ada Ya, beberapa Pak. revisi masukannya. Oke, berarti kita lanjut ke sesi berikutnya. Pak Iwan, Pak Sahid, izin. Berarti Mbak Jessica kita tempatkan dulu di waiting room. Baik, Nah, Pak. kita akan melakukan proses penilaian ya. Baik. Sebentar. Oke, kita ke sesi terakhir, sesi ketiga. Ini pengumuman hasil penilaian dari sidang tugas akhir yang sudah dijalankan dan sudah diujikan oleh saya sendiri. Dan ada Pak Iwani juga, penguji kedua. Lalu juga ada penilaian yang sudah diberikan oleh pembimbing, Bapak Sahid Abdullah. Dan berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa peserta sidang atas nama Jessica Juniati dengan nomor induk mahasiswa 200401072010. Judul tugas akhirnya adalah analisis sentimen ulasan film menggunakan model Valence Award Dictionary and Sentiment Reasoner atau FADER. Dinyatakan lulus dengan perbaikan atau ada catatan atau revisinya ya. Jadi selamat dan jangan lupa revisinya diselesaikan dengan segera karena ini sudah injury time, sudah tidak ada waktu yang lama untuk menyelesaikan revisinya. Jadi sekali lagi selamat dan tetap perhatikan revisinya. Oke, itu aja dari saya. Silakan mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan. Beres, Pak Iwan, Pak Said. Ya, oke mungkin ya sedikit aja mungkin ya selamat ya Mbak Jessica ya. Terima kasih, Pak. Misalnya ya meskipun ini ya kita kemarin ya agak lama panas ya ini ya di awal-awal apa, baru mulai ngebutnya tuh di akhir-akhir ya Mbak Jessica kemarin ya. Iya, Pak. Ya jadi memang kemarin tadi memang apa, untuk eh, laporannya memang ya harus diakui banyak ini ya Mbak ya, banyak kekurangan. Yang itu nanti yang penting kemarin saya fokusnya ke kontennya dulu ya. Jadi kontennya dulu baru nanti untuk penulisan gitu. Yang itu kita bisa perbaiki nanti setelah sidang gitu ya. Ya nanti udah dicatat semua ya Mbak Jessica ya tadi perbaikannya tadi dari Pak Riyad Iya, sama Pak. Pak Iwan ya. Nah itu silakan nanti diperbaiki Mbak. Nanti mungkin boleh sebelum ke Pak Iwan sama Pak Riyad disetorkan ke saya dulu ya. Nanti saya cek dulu di awal. Baik, Pak. Setelah itu kalau udah oke nanti Mbak Jessica bisa setorkan ke beliau berdua ini ya Mbak Jessica. Baik. Oke siap. Itu saja Pak Riyad dari saya. Oke, Pak Iwan, ada yang mau sampaikan? Aman? Aman, aman, Pak. Oke, sekali lagi selamat Mbak Jessica. Dengan ini Si. saya nyatakan sidang ditutup atau selesai. Sekian, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.